Apa? Cek kesadaran. Cek kesadaran. Tujuan kita cek kesadaran itu apa? Kalian harus pastikan pasien itu kardia arrest atau tidak, itu dulu. Ya, jadi begitu PS-nya minta tolong dok, suami saya atau adik saya nih tadi tidak sadar tiba-tiba. Oh ya, oke. Berapa jam yang lalu atau berapa menit yang lalu, setengah jam yang lalu, udah langsung kalian datangi pasien itu. Kalian pastikan pasien itu kardia arrest atau tidak. Memastikan pasien kardia arrest ada 3. Yang pertama, cek kesadarannya. Cara mengecek kesadarannya macam mana? Kalian panggil Pak. Kalau nggak respon, baru dengan goyang. Ditepuk bahunya. Pak, atau digoyang. Pak, Bu, ya kan? Nanti pengujinya nyaut itu. Pasien tidak respon, gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memastikan dia kardia arrest atau tidak adalah periksa arteri karotisnya, berdenyut atau tidak, ya. Maka periksa raba arteri karotisnya, kanan kiri, boleh kanan boleh kiri, nggak harus dua-dua, karena harus di bawah 10 detik. Jadi penguji juga nyaut tidak teraba denyutan di arteri karotis. Jadi sudah 2. Yang ketiga apa? Lihat apa ya? Lihat nafasnya. Nah, pasien yang kardia arrest itu pernafasan, pola nafasnya bagaimana? Bisa tidak bernafas sama sekali, ya, atau dia masih bernafas tapi nafasnya gasping. Ya, nafas gasping itu sering kalian lihat misalnya di ICU. Pasien itu udah tersengal-sengal, udah satu-satu nafas. Dan nafasnya itu tidak lagi dalam, cuma sampai di lehernya aja nafas. Gitu aja. Itu namanya nafas gasping. Nah, kalau ada nafas gasping atau tidak bernafas sama sekali, kemudian tidak teraba arteri karotis, kemudian tidak responsif, ya, atau kesadarannya menurun, maka pasien itu sudah mengalami kardia arrest. Jadi itu langkah pertama yang harus kalian lakukan, memastikan pasien itu kardia arrest atau tidak. Sudah? Nah, setelah kalian pastikan dia kardia arrest, langkah kedua adalah minta tolong. Jadi kalau settingnya di rumah sakit, minta tolongnya itu adalah dengan mengaktifkan code blue. Pernah dengar code blue? Di mana yang ada code blue? Apakah ada code blue? Ada sirine-nya. Jadi ngasih code blue cuma code blue gitu. Dari mulut gitu ya. Nah, jadi seharusnya di setiap sudut rumah sakit itu ada tombol. Jadi begitu kita temukan pasien kardia arrest, karena kardia arrest itu bisa di mana-mana aja, bisa di kamar mandi, bisa di poli, bisa di OKA, ya, bisa di ICU, bisa di IGD, bisa di lapangan parkir, ya, bisa di ruang tunggu, bisa di mana-mana. Ya, jadi begitu ada yang menemukan kardia arrest saat pertama kali, setelah dia pasien ini kardia arrest, langkah kedua adalah segera minta tolong. Nah, di rumah sakit yang ada sistem emergensinya, maka dia mengaktifkan, dia tinggal tekannya tombol itu. Tombol itu bunyi, titik, itu terhubung ke operator akan mengumumkan. Ada code blue di lantai ground misalnya, atau di lantai 1 kamar sekian, atau di poli. Maka tim code blue akan segera ke sana. Ya. Nah, jadi nggak ada tuh code blue. Nggak standar kan, tapi minimal ada lah, ya. Paling tidak kalian sudah pernah menjumpai atau bekerja di sistem yang ada code blue-nya. Nah, berbeda kalau kita menolong di luaran. Kalau di luaran kita berteriak, ya, berteriak sama orang lain di sekitar kita, tolong ada orang kardia arrest atau henti jantung. Jadi harapannya si orang tadi datang atau dia mencari pertolongan ke rumah sakit yang lebih lengkap. Atau boleh kita gunakan handphone kita, ya, telepon ke rumah sakit supaya dia datang mengirimkan bantuan. Itu langkah kedua. Jadi yang pertama adalah pastikan
dia cardiac arrest atau tidak. Yang kedua, segera minta tolong. Jadi kalau di rumah sakit, kalian aktifkan code blue. Yang ketiga, apa? Segera lakukan RJPO. Ya, jadi setelah kalian pastikan dia cardiac arrest, kemudian kalian aktifkan code blue, maka bersegeralah untuk melakukan pijat jantung RJPO. Nah, melakukan pijat jantung ini karena RJPO ini nanti manikinnya biasanya yang biru itu. Terserah kalian mau melakukan RJPO di atas tempat tidur seperti ini, ya. Tapi kalau di atas tempat tidur, konsekuensinya kalian harus posisi kalian harus lebih tinggi. Ya, jadi kalian harus manjat nih, harus kalian naik kemari nih, kayak gini. Ya, karena posisi kita harus lebih tinggi dari pasien. Gak boleh pasiennya RJPO kita kayak gini posisinya nggak bisa, karena nanti lengan kita ini tidak tegak lurus. Ya, jadi kita harus posisinya itu tegak lurus seperti ini. Ya, biasanya sih di station itu ada dingkliknya, ada tangganya itu bisa kalian pakai. Tapi kalau cewek kayaknya agak ribet lah kalau naik manjat-manjat kayak gini kan, jatuhan pula nanti. Alternatifnya, manikinnya itu kalian pindahkan ke lantai. Ya, kalian pindahkan ke lantai, kalian berlutut di lantai. Nah, cara berlututnya itu, coba deh pindahkan, bisa pindahkan. Coba yang lagi-lagi. Kakinya sepatu anak-anak. Nah, cara melakukan RJPO itu yang CAB tadi. Ya, melakukan RJPO itu CAB. CAB itu C-nya adalah kompresi. Kompresinya itu ada syarat-syaratnya. Kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit. Ya. Kemudian kedalamannya 5 sampai 6 cm. Ya. Kemudian posisi tangan kita itu tepat di tengah-tengah sternum. Jadi nggak ada main ukur-ukur berapa jari. Letakkan langsung tangan kita di tengah-tengah sternum. Kemudian telapak tangan yang di bawah itu telapak tangan yang tidak dominan. Jadi kalau kita dominan kanan, maka yang kita letakkan di bawah itu yang kiri, kemudian yang di atas adalah telapak kanan yang kanan. Kemudian kedalamannya sudah, frekuensinya sudah. Kemudian tidak boleh bolak-balik berhenti. Baru 2-3 kali berhenti. 2-3 kali berhenti. Enggak boleh. Jadi kita melakukannya itu sebanyak 5 siklus. Ya, satu siklus itu 2 menit. Ya, satu siklus 2 menit. Jadi kita boleh melakukan pemeriksaan ulang, ya, evaluasi apakah dia sadar atau tidak setelah kita lakukan RJPO itu setelah 5 siklus. Ya. Jadi kalau waktu ujian karena memang 5 kali 30, kemudian 5 kali 2 ventilasi. Bisa paham? Ya. Jadi jangan bolak-balik berhenti. Ya. Jadi syarat-syaratnya tadi aku ulang ya. Kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit, kedalamannya 5 sampai 6 cm. Kemudian jangan bolak-balik berhenti, ya. Kita boleh mengevaluasi atau reevaluasi yang 3 tadi, ya. Yang kita evaluasi yang 3 tadi ya. Denyut karotisnya, kesadaran sama pernapasan. Itu boleh kita lakukan setelah 5 siklus. Kemudian telapak tangan yang di bawah itu adalah telapak tangan yang tidak dominan. Yang di atas adalah yang dominan dengan posisi interlock, jadi terkunci. Kemudian kita berlutut bisa di kanan bisa di kiri pasien, ya. Oke, baik. Kita mulai ya. Jadi coba ulang dari pertama. Pak, pasien tidak sadar.
Langkah kedua adalah periksa arteri karotis, tidak teraba arteri karotis. Kemudian lihat pernafasan, pasien tidak bernafas atau pernafasannya gasping. Kemudian langkah kedua saya aktifkan code blue karena ini di rumah sakit. Setelah itu saya akan lakukan RJPO. Saya berlutut, ya misalnya gini, maaf ya. Jadi berlutut di sebelah kanan pasien. Lihat, ini yang kiri tepat di tengah sternum, kemudian yang kanan di atasnya, dan posisi lengan kita tegak lurus. Jadi nggak boleh kayak gini, ya. Sudah. Kemudian saya lakukan kompresi sebanyak 30 kali dan ventilasi 2 kali. 1, 2, 30, ya. Kemudian kita bergeser sedikit. Nah ini A-nya, kan CAB kan? A-nya airway, kita lakukan head, tail, dan chin lift. Gini, ya. Sudah. Kemudian B-nya breathing, kita berikan nafas buatan. Kita ambil nafas, kita kumpulkan udara itu, udara atmosfer ini, dia di mulut, ya. Jadi bukan kita tarik nafas kayak orang mau apa namanya naga dalam, bukan ya. Jadi kita yang semaput. Jadi kita ambil udara atmosfer ini, kita kumpulkan di mulut, ya. Kita ambil, kemudian telunjuk dan jempol menutup hidung, ya. Baru kita hembuskan sekali, kemudian 2 kali sambil kita melihat ke arah ini. Sebenarnya nggak usah terlalu dilihat kali, karena dari sudut mata akan nampak nanti naik ke apanya, rongga dadanya. Lanjutkan lagi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Head, tail, chin lift. Ambil nafas, hembuskan, Ini ada tek. ya. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah? 3, ya kan? Baru siklus yang keempat. Kemudian head, tail, chin lift, kita kasih ventilasi 2 kali. Baru siklus yang kelima. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Baru kita head tail lagi, chin lift. Oke. Setelah 5 siklus, baru kita lakukan evaluasi. Evaluasinya, kita raba nadi karotisnya, kemudian kita tengok pernafasannya, dan kita periksa kesadarannya. Jadi nanti setelah 5 siklus, kalian lakukan evaluasi, nanti pengujinya akan ngasih info. Apakah pasiennya ROSC? ROSC itu Return of Spontaneous Circulation. Jadi denyut jantungnya teraba kembali, pernafasannya kembali spontan, kemudian kesadarannya bisa saja sudah kembali, bisa juga masih belum sadar, ya. Nah, kalau sudah ROSC, maka tindakan yang kalian lakukan selanjutnya adalah memposisikan pasien ke posisi recovery. Ya, caranya kalian harus balikkan pasien ini ke arah kalian, ya, bukan ke sana. Jadi caranya tangan kanannya ya ditaruh di pipi seperti ini, ya, ke arah atas, kemudian tangan kirinya dilipat, telapak tangannya di bawah pipi, ya. Cuma ini nggak bisa dilipat-lipat, ya. Kemudian kaki kirinya ya ditekuk seperti ini. Baru kalian balikkan. Kalian balikkan itu, dengkul kalian pas di pinggul pasien ini, di sini, menahan. Jangan di perut ya, di tulangnya ini, di tulang pinggulnya. Kemudian satu tangan kalian di sini, di bahunya, ya, satu tangan di sini, di paha. Baru kalian ya, dibalikkan, dimerengkan sehingga posisi recovery. Nah, beberapa periode yang lalu
pasien yang mengalami cardiac arrest ini mati. Ya. Sehingga tapi tidak satu pun waktu itu yang berhasil yang menentukan pasien itu mati. Ya. Jadi kalau misalnya nanti setelah 5 siklus kalian periksa ulang, ternyata tidak ada respon, nadi tidak berdenyut kembali, kemudian nafas tidak ada, kemudian kesadaran juga tidak kembali, ya, maka seharusnya langkah selanjutnya adalah kita ulang lagi RJPU-nya, ya, 5 siklus berikutnya, sampai pasien itu ROSCI. Kalau nggak ROSCI, mungkin mati pasiennya, ya. Jadi kalau pasien yang tidak ROSCI, maka kalian harus pastikan pasien itu sudah meninggal atau belum. Ya. Caranya adalah sama tadi, periksa nadi karotisnya, periksa pernafasan, kesadaran, tambah periksa pupil. Ya, jadi ada center, lihat pupilnya, kalau sudah dilatasi dia, ya sudah dilatasi maksimal, maka pasien tidak berhasil kita lakukan RJPO dan pasien dinyatakan meninggal. Ya. Jadi itu periode tahun lalu itu. Pasiennya rupanya ujung skenarionya itu meninggal. Ya. Tapi si peserta ini nggak ada yang sampai menyatakan bahwa pasien itu meninggal. Ya. Jadi jangan ragu. Kalau memang setelah 5 siklus kalian ulang ternyata tidak ada respon, ya, coba cek pupil. Ya, cek pupil. Nanti kalau ada info dari penguji apakah sudah lebar atau belum. Kalau memang sudah lebar, berarti pasiennya sudah dalam keadaan meninggal. Oke, kira-kira ada pertanyaan?